Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Peran Perpustakaan Nasional dalam Meningkatkan Literasi Bangsa dan Pengelolaan Khazanah Budaya Bangsa. Anggota kelompok kami terdiri dari Dina Marcelia, Ahmad Saudan, Alina Lutfia, Tia Aprianti, Andin Dwi Asri, Muhammad Farhan Al-Aziz, lalu saya sendiri Kotrida Safa Arifah, dan juga Ade Salsabila. Yang pertama, kami akan membahas mengenai pengertian Perpustakaan Nasional. Perpustakaan Nasional adalah lembaga pemerintah non-departemen atau disingkat dengan LPND yang melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang perpustakaan yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian, perpustakaan pelestarian dan pusat jejaring perpustakaan, serta perpustakaan nasional itu berkedudukan di ibu kota negara. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Fungsi, tugas, dan tanggung jawab Perpustakaan Nasional. Dalam melaksanakan tugas, Perpustakaan Nasional menyelenggarakan fungsi yang pertama, pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang perpustakaan. Yang kedua, pengorganisasian kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas Perpustakaan Nasional. Yang ketiga, pelaksanaan fasilitas pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang perpustakaan. Yang keempat, penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga. Selanjutnya, Perpustakaan Nasional bertugas yang pertama, menetapkan kebijakan nasional, kebijakan umum, dan kebijakan teknis pengelolaan perpustakaan. Yang kedua, pelaksanaan pembinaan, pengembangan, evaluasi, dan koordinasi terhadap pengelolaan perpustakaan. Yang ketiga, membina kerjasama dalam pengelolaan berbagai jenis perpustakaan. Yang keempat, mengembangkan standar nasional perpustakaan. Selanjutnya yaitu tanggung jawab dari Perpustakaan Nasional. Yang pertama itu adalah mengembangkan koleksi nasional yang memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat. Yang kedua ada mengembangkan koleksi nasional untuk melestarikan hasil budaya bangsa. Yang ketiga yaitu melakukan promosi perpustakaan dan gemar membaca dalam rangka mewujudkan masyarakat pembelajar sepanjang hayat. Yang keempat ada mengidentifikasi dan mengupayakan pengembalian naskah kuno yang berada di luar negeri. Selanjutnya, di sini ada literasi masyarakat di Indonesia. Pada tahun 2016, masyarakat Indonesia itu menunjukkan rata-rata tingkat kegemaran membacanya itu sebesar 26,5 dan 36,48, yang dimana hal tersebut masuk ke dalam kategori rendah. Dan pada tahun 2019 tingkat rata-rata kegemaran membacanya itu meningkat, yaitu sebesar 53,84 atau berada pada kategori sedang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Berikutnya, terdapat 5 provinsi di Indonesia yang memiliki rata-rata tingkat kegemaran membaca dalam peringkat yang tinggi, yaitu yang pertama ada Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang kedua ada Provinsi Jawa Timur, yang ketiga ada Provinsi Jawa Tengah, yang keempat Provinsi Jawa Barat, dan yang kelima ada Provinsi DKI Jakarta. Perpustakaan Nasional memiliki visi yang disesuaikan dengan visi Presiden, yaitu
terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong melalui penguatan budaya literasi, serta misi dari Perpustakaan Nasional, yaitu meningkatkan perpustakaan sesuai dengan standar nasional perpustakaan, pelayanan prima perpustakaan, dan juga pelestarian bahan pustaka dan naskah Nusantara. Sehingga tujuan Perpustakaan Nasional dalam mewujudkan misinya adalah dengan penguatan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas dengan pemanfaatan perpustakaan bagi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat, ditandai dengan meningkatnya budaya literasi dari 55,03 berdasarkan basis data 2019 menjadi 71,0 pada tahun 2024. Materi selanjutnya yaitu strategi perpustakaan nasional dalam meningkatkan literasi di Indonesia. Kebijakan yang dilakukan oleh Perpustakaan Nasional pada tahun 2020 sampai 2024 untuk meningkatkan literasi di Indonesia adalah dengan melalui 1. Melakukan pengembangan dan pembinaan perpustakaan melalui akreditasi dan standarisasi semua jenis perpustakaan di Indonesia, memodernisasi gedung dan fasilitas layanan perpustakaan umum provinsi dan kabupaten atau kota, penguatan perpustakaan melalui bantuan bahan perpustakaan dan layanan perpustakaan bergerak melalui mobil perpustakaan keliling, digital, dan motor perpustakaan keliling, mengimplementasikan kebijakan-kebijakan pengkajian perpustakaan, melakukan pembudayaan gemar membaca dan literasi melalui gerakan sosial literasi, penguatan influencer literasi baik duta baca, tokoh masyarakat, dan agama serta public figure. Yang kedua itu meningkatkan tenaga perpustakaan dan pegiat literasi yang berkompeten sebagai pengelolaan perpustakaan dan pendamping literasi. Yang ketiga, penguatan pada sistem informasi perpustakaan yang terpadu dan inovasi layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi, pengembangan jejaring nasional perpustakaan. Ya, dengan saya Muhammad Farhan Al-Aziz, kali ini saya akan melanjutkan pembahasan yang sebelumnya sudah dijabarkan oleh rekan saya. Masih dengan materi yang sama, kali ini submateri yang saya bawakan adalah Khazanah Budaya Bangsa dan Pengelolaannya. Berbicara mengenai budaya bangsa, maka ini adalah suatu topik yang sangat menarik untuk dibahas. Menariknya kenapa? Kita lanjut ke slide berikutnya. Pada poin pertama, budaya adalah warisan yang bernilai tinggi bagi suatu bangsa. Identitas suatu bangsa ditentukan oleh budaya yang melingkupi kehidupan bangsa tersebut. Ini menjadi menarik untuk dipelajari karena keberagaman dan pluralisme budaya ini menciptakan toleransi dan rasa saling pengertian, dan diharapkan pada akhirnya akan membentuk peradaban baru. Selain itu, kearifan lokal merupakan bagian dari sosial budaya dan tidak terlepas dari bahasa masyarakat itu sendiri. Kearifan lokal biasanya diturunkan dari generasi ke generasi melalui mulut ke mulut. Kearifan lokal semacam ini banyak ditemukan dalam cerita rakyat, peribahasa, lagu, dan juga permainan rakyat. Lalu apa kaitannya dengan perpustakaan? Dalam hal ini adalah Perpustakaan Nasional. Kaitannya yaitu perpustakaan memiliki fungsi untuk melestarikan dokumen tertulis. Salah satunya adalah manuskrip kuno. Naskah-naskah kuno yang dihasilkan sebagai produk kegiatan manusia pada masyarakat tertentu di Nusantara pada masa lampau disebut naskah Nusantara. Naskah Nusantara hadir sebagai warisan budaya yang sudah ada. Nah, kedepannya dunia perpustakaan dan informasi juga memiliki peran tersendiri bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Banyak pihak yang harus bertanggung jawab atas keberadaan bentuk warisan budaya ini. Namun sangat disayangkan, masih banyak manuskrip Indonesia yang sulit diperoleh karena kebanyakan manuskrip tersebut terbatas pada kepemilikan umum. Dan bahkan, yang sudah diketahui banyak orang, masih banyak manuskrip yang ada di luar negeri yang mengakibatkan sulitnya terorganisir. Nah, tentu pembahasan mengenai khazanah budaya ini
akan lebih menarik lagi dan akan kita temui kaitannya dengan perpustakaan lagi, terutama perpustakaan nasional, apabila kita pelajari secara lebih mendalam. Sebagai warga negara yang baik, tentu mempelajari khazanah budaya bangsanya adalah suatu keharusan atau kewajiban. Oleh karena itu, setelah ini rekan saya akan melanjutkan presentasi. Kurang lebihnya sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Manuskrip kuno yang saat ini jumlahnya tersebar hampir di seluruh Indonesia mengisi sejarah perjalanan dan budaya wilayahnya masing-masing, sehingga menjadi kendala tersendiri dalam pelestariannya. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia berupaya untuk ikut serta membantu penduduk atau kelompok inklusi pelestarian naskah, di mana pengetahuan dan keterampilan dalam menjaga dan merawat koleksi naskah kuno masih sangat minim. Manuskrip sangat mudah mengalami kerusakan karena kondisi lingkungan yang kurang baik, dan melihat betapa besarnya nilai manuskrip sebagai identitas yang mencerminkan bangsa merupakan faktor utama untuk strategi selanjutnya. Perpustakaan Nasional RI dapat turun langsung membantu penduduk para pemilik manuskrip. Melestarikan, mengembangkan, dan memanfaatkan bahan pustaka dan manuskrip di Nusantara untuk mencapai kemajuan budaya dan memperkuat jati diri bangsa melalui yang pertama, meningkatkan koleksi nasional, preservasi dan bibliografi, serta menangani bahan pustaka yang lengkap dan mutakhir. Yang kedua, memperkuat pelestarian dan media transfer bahan pustaka dan naskah Nusantara atau kuno. Dalam hal pelestarian dan pengelolaan, Perpusnas juga memiliki layanan yang disebut dengan layanan Hastara. Layanan ini dapat membantu masyarakat untuk memahami dan mempelajari lebih dalam tentang warisan budaya Indonesia yang dimiliki dan dikelola oleh Perpusnas. Hastara atau Hasanah Pustaka Nusantara adalah layanan diseminasi koleksi unik Nusantara yang mencakup koleksi warisan budaya Indonesia yang disimpan di Perpustakaan Nasional. Koleksi tersebut berisi hasil karya cetak dan rekaman digital, yang dimana terdapat antara lain yaitu naskah kuno, buku langkah, peta, foto, gambar, lukisan, majalah, surat kabar, dan sumber lainnya. Selain itu, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia memiliki program Memory of the World yang bertujuan untuk menjadikan koleksi-koleksi Indonesia agar lebih dikenal masyarakat luas, dikarenakan nilai-nilai bersejarah antar bangsa yang saling berhubungan satu sama lain yang terkandung di dalamnya. Budaya dan sosial masyarakat yang terbangun tertulis pada koleksi tersebut, sehingga akan memperkaya hasanah dan ekspos pada dunia. Indonesia melalui Perpustakaan Nasional akan terus memperkenalkan koleksi-koleksi naskah atau manuskrip kuno maupun dokumenter kepada masyarakat luas, yang mana dalam pelaksanaannya akan bekerja sama dengan instansi dalam maupun luar negeri dengan cara meregistrasikan sebagai koleksi Memory of the World, melestarikan kondisi fisiknya, menyebarluaskan informasinya dengan melakukan alih media pada naskah yang ada, dan menghidupkan kembali nilai-nilai yang terkandung dalam koleksi tersebut. Sekian dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.